Shalom, selamat hari Sabat. Terpujilah nama Tuhan oleh karena sukacita yang terus Ia berikan kepada setiap umat-umat yang datang bersandar kepadanya. Kita boleh berjumpa kembali di kesempatan yang baik ini, semua hanya oleh karena kasih Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan untuk mempersiapkan kita menghadapi minggu bekerja, mari berdoa. Bapa dalam sorga, firman Tuhan yang akan kami dengarkan ini kiranya dapat menjadi pegangan iman yang kuat bagi kami untuk berharap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan melihat betul-betul bahwa Tuhanlah penolong yang akan terus memberikan yang terbaik kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa atas nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kita pada petang Sabat Tuhan ini terdapat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata, sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Esitaol dalam kubur Manoah, ayahnya. Dia memerintah hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Ketika kita membaca secara keseluruhan dari teks ini, kita boleh mendapati bahwa teks ini dari perikopnya menggambarkan kematian sang legenda Israel. Siapa dia? Dia adalah Samson. Nama yang menarik, nama yang begitu ikonik di kalangan orang Israel, bahkan para pembaca Alkitab sangat mengagungkan kekuatan yang Tuhan berikan kepada Samson. Ketika Tuhan memberikan kekuatan kepadanya, ia melihat bahwa melalui rambut yang Tuhan berikan kepada dia, semakin rambutnya ini melekat padanya, ia semakin kuat dan semakin merasa bahwa ia memiliki segalanya. Ia selalu mempermainkan orang-orang Filistin. Namun ketika kita membaca di Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang ke-30, kekuatannya itu hilang oleh karena rambut yang ia miliki hilang. Dia dikhianati oleh wanita yang ia sangat kasihi. Ia dikhianati oleh orang-orang yang selama ini dia merasa dekat. Tetapi pada saat tiba di ayat yang ke-30, kita mendapati bahwa kehidupannya begitu terpuruk oleh karena dikhianati oleh wanita yang sangat dia kasihi, orang-orang yang ada di dekatnya. Sehingga ia harus ada bersama-sama dengan orang-orang yang selama ini ia permainkan, yaitu orang-orang Filistin. Ketika kita melihat di ayat yang ke-31, kita mendapati bahwa waktu itu oleh karena kekuatannya sudah hilang, ia memohon kembali kepada Tuhan untuk memberikan kepadanya kekuatan yang baru untuk memusnahkan orang-orang Filistin. Ketika orang-orang Filistin pada waktu itu bergembira bahwa mereka sudah menang, namun di saat kegembiraan mereka itu, Tuhan memberikan kesedihan yang sangat mendalam, justru menjadi kemenangan bagi Samson. Kadangkala oleh karena kesibukan dan bahkan aktivitas-aktivitas kehidupan kita membuat kita melupakan Tuhan. Kegembiraan kita membuat kita terpisah dari Tuhan, yang pada akhirnya kita benar-benar jauh daripadanya. Aktivitas-aktivitas harian, bangun pagi langsung pergi kerja, bangun pagi langsung mengurus segala sesuatu tanpa membuka dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan mau segala sesuatu kita mulai dengan Tuhan, dan jangan merasa kekuatan ada pada diri kita. Semakin kita merasa diri kita kuat, disitulah titik kelemahan kita. Samson oleh karena dia merasa dirinya kuat, ia merasa bahwa ia mampu melakukan segala sesuatunya, maka akhir dari kehidupannya Tuhan membuat dia sangat-sangat tersiksa dirinya. Tetapi Tuhan menggantikan yang seharusnya komedikal historis menjadi, yang harusnya tragedi historis menjadi komedikal historis. Endingnya berbahagia oleh karena kemenangan masih ada pada Samson. Kemenangan akan menjadi bagian mereka yang mau berperang bersama dengan Tuhan. Kemenangan akan setiap minggu bekerja kita hanya oleh karena kerjasama kita bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita semua para pendengar firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa dalam sorga, tolonglah kami untuk melihat bahwa kami tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Kekuatan kami hanya ada padamu. Kekuatan kami bukan ada dalam diri kami, tetapi hanya bergantung kepadamu saja.
Tolonglah kami, dengar dan jawab semua permohonan doa kami ya Bapa. Ketika kami sujud dan memohon kepadamu, dengarkan setiap seruan kami. Karena kami berdoa atas nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.